Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, an-nadharu ila ma yulhi. Melihat waktu sholat, melihat ke sesuatu yang bisa mengganggu sholatnya. Ya, makanya para ulama itu termasuk memakruhkan, ya, masjid banyak hiasan. Terus hiasannya ditaruh di depan. Lah kalau di belakang kan orang sholat nggak mengganggu. Hiasan ditaruh di depan. Jangan kalau di rumah ada musolahnya, punya musolah dalam rumah, coba dibuat depan musolahnya itu yang kira-kira suasananya tidak mengganggu. Ono gambare artis. Piye to gambare? Majalah, ya, gambare kalender. Wis ngono gak jilbaban bisa. Terus sampean punya kenangan pernah seneng ambek artis iku. Tambah ganggu tok iku sing wis. Ki piye to iki salat. Ada gambar-gambar yang apalagi punya memori dengan gambar itu. Gambar kembang tapi punya memori tertentu. Wah, begitu ingat, ingat pernah kembang di sini. Pokoknya ada gambar-gambar begitu, dijauhkan, ya, dianjurkan untuk dianjurkan. Fa'an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi Khumaisah laha. Aisyah pernah meriwayatkan tentang apa yang pernah dialami dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sholat fi Khumaisah. Khumaisah itu kain, ya, kain yang tebal. Di sini terjemahannya Khumaisah itu semacam kain wol, ya, kain yang tebal gitu. Laha a'lamun, di kain itu ada gambarnya, ada tanda-tandanya. Faqala saghalatni a'lamu hadhihi. Kata Nabi, pakaian ini gambar-gambarnya menggangguku. Idhabu biha ila Abi Jaham. Kembalikan barang pada Abu Jaham. Rupanya Abu Jaham ini pernah memberi hadiah. Nabi pernah diberikan hadiah oleh Abu Jaham. Hadiahnya kain. Nah, kalau kita kan hadiah sarung. Kain, kainnya itu ada gambarnya. Waktu dipakai sholat, kata Nabi, sagholatni a'lamu hadihi. Gambar-gambar kain ini mengganggu sholatku. Habu biha ila Abi Jaham. Kembalikan kain itu kepada Abu Jaham yang memberi. Wa atuni bi an bijaniyatihi. Mintakanlah gantinya yang enggak ada gambarnya. Ya, mungkin Abu Jaham mungkin orang kaya, ya, orang kaya banyak barangnya. Nabi meminta supaya dikembalikan. Ya, kalau boleh minta ganti yang enggak ada gambarnya. Aisyah meriwayatkan begitu. Jadi intinya di sini ada gambarnya itu yang mengganggu, karena mengganggu salat Nabi. Ya, karena itu semakin tempat salat kita sajadah umpamanya, ya, sajadah juga ada mengganggu, ya. Ya, carilah kira-kira gambar atau yang modelnya itu yang tidak mengganggu. Ya, putih bagus, ya. Tapi sajadah kita kan Indonesia kan khas memang, ya. Kita ini memang makannya aja telo jadi macam-macam, jadi lemet, jadi getuk, itu khas Indonesia. Kalau di sana nggak makannya segoto, makanya istilah itu gando, daging, nggak ada macam-macam, ya. Kita ini macam-macam, bang. Batik itu khas Indonesia. Mungkin sebagian orang nggak seneng itu gambar apa ya pakaiannya batik itu, kan. Tapi kalau sudah terbiasa dan kita nggak mengganggu, nggak apa-apa. Tapi sekiranya itu mengganggu, ya sudah, nggak usah batik sholat, ganggu orang lain, ya. Makanya nanti jika pas sholat ada gambar-gambarnya. Nah, kalau bisa ya itu memang dihindari. Olah gambar kaosnya Michael Jackson. Nah, itu gambar ada tulisan yang apa lagi, ya, ada tulisan-tulisan yang sebaiknya nggak begitu. Pun itu dimakruhkan. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari.
Kemudian warawa Al-Bukhari an Anas, Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis lain dari sahabat Anas bin Malik. Qala, Anas mengatakan, kana kuram li Aisyah. Aisyah pernah punya kain tirai. Apa kain tirai itu? Selambu. Gitu ya, selambu. Ya. Kana kiram li Aisyah satarat bihi janiba baitiha. Jadi ini kain tirai yang menutupi sebagian ruang kamarnya, ruang rumahnya. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amiti kiramaki fa innahu la tazalu tasawiruhu tu'aridu li fi salati. Kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, singkirkan, jauhkan, singkirkan tirai yang bergambar itu, karena gambar-gambar itu masih menggangguku dalam sholat itu. Paham nggih? Berdasarkan hadis ini, maka sebagian para ulama menjadikannya makruh, ya. Karena itu sebaiknya memang kalau ada simbol-simbol, gambar-gambar, lukisan-lukisan yang itu mengganggu sholat, yaitu dihindarkan, ya, dijauhkan dari sholat kita. Yang kelima, tahmidul aini, sholat dengan menutup mata, terus menutup mata. Nah, imam batal gak roh, padahal dia di belakang imam. Contoh begitu kan. Atau kemudian di depannya tiba-tiba ada anak kecil. Nah, jenengan kecil ya Pak nggih. Langsung aja kemudian habis langsung sujud, tawang kena anak kecil. Ya, macam-macam. Atau di situ ternyata ada kemudian kemarin yang kita bahas itu ada akrab, ada kalajengking, ada ular, ada apa yang membahayakan. Waktu sujud ada barang yang membahayakan. Banyak riwayat memang Nabi itu, bahkan sebagian para ulama itu memakruhkan. Ya, maka kemarin ada yang bertanya kan tentang bagaimana ketika sholat memejamkan mata terus. Meskipun sebagian para ulama membolehkan dalam rangka kalau dia ingin khusyuk. Nah, atau karena waktu sholat di situ terpaksa kemudian ada gangguan-gangguan yang dilihat. Nah, dengan sholat mampir di rumah orang atau di tempat umum, di situ nggak bisa menghindari tentang ada banyak mungkin lukisan, mungkin tulisan, mungkin suasana yang mengganggu sholat kalau jenengan kemudian buka matanya. Nah, jadi menutup matanya dibolehkan karena ada alasan. Tapi dalam keadaan normal semuanya baik-baik saja. Nah, bukan dengan cara menutup mata, tapi cukup dengan melihat ke tempat kita sholat. Karihahu al-ba'du wa jawwazahul ba'd, kata Imam Sabik. Sebagian ulama memakruhkan, sebagian ulama ya menjawazkan, membolehkan. Ya, ada yang sampai tingkat makruh, ada yang boleh-boleh saja. Wal hadis al-marwi anil karoha, kemudian kata Sabik, hadis-hadis yang memakruhkan itu memang tidak sampai sahih. Nah, berarti riwayatnya di bawah, dhaif. Tapi dalam kajian ilmu hadis, kalau idza ta'addada dhaif, kalau ada hadis-hadis dhaif itu jumlahnya banyak, maka derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Banyak hadis tentang doa dengan mengangkat tangan itu dhaif hadisnya banyak. Tetapi banyaknya riwayat yang menjelaskan tentang disunnahkannya doa dengan mengangkat tangan, maka para ahli hadis mengatakan derajat hadisnya itu menjadi hasan, berarti menjadi lebih kuat daripada hadis dhaif. Maka doa dengan mengangkat tangan itu dibolehkan, disunnahkan sebagian. Tapi ada apa dengan doa tidak mengangkat tangan juga nggak apa-apa.
Mau makan bismillah kan enggak juga kan angkat tangan kan, mau berangkat kerja juga enggak pernah angkat tangan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, enggak pernah kan? Nah, faktanya enggak pernah gitu. Mau makan bismillahirrahmanirrahim. Biasanya langsung bismillahirrahmanirrahim. Enggak angkat tangan juga gitu kan. Ada doa-doa yang memang juga dicontohkan Nabi dengan mengangkat tangan. Sampai ketika doa salat istisqa umpamanya, salat minta hujan itu, Nabi ngangkat tangan sampai kelihatan ketiaknya. Hatta yura bayadu ibtihi, sampai kelihatan putihnya ketiaknya Nabi itu ketika salat istisqa. Doanya begini. Makanya dengan pas ada yang ke umroh atau apa, macam-macam, ada yang gini, ada yang sampai hampir nangis kan. Ada satu pendapat yang dikutip oleh beliau di buku ini, Pak kalian, itu ditulis selama 20 tahun, Pak. Karena fikih itu kan memang khilafiyahnya sangat kuat ya. Fikih itu. Lah beliau itu ingin mengambil satu posisi bagaimana menyusun buku dari berbagai macam madzhab itu. Ada lagi yang namanya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Itu mengarang buku namanya Al-Madhab Al-Fiqhul Islami ala Madhahibil Arba'. Fikih Islam berdasarkan 4 madhab. Nah, itu 8 jilid bukunya, agak tebal. Lah, ini ditulis itu cukup bagus. Beliau itu merangkum sepanjang menyusun sekian dari berbagai macam referensi itu, kemudian dicari kira-kira yang paling wasati seperti apa, yang paling pertengahan dan paling mudah dilakukan. Nah, hati menghindari perbedaan-perbedaan yang tajam. Nah, beliau kadang mengutip merojihkan pendapat yang lain. Dalam hal ini beliau mengutipkan pendapatnya Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu madhab fikihnya Hambali, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Madhab fikihnya Hambali. Lah madhab Hambali itu dalam kita Ahlu Sunnah wal Jamaah mengakui 4-empatnya. Ya, ada madhabnya Imam Abu Hanifah, ada madhabnya Imam Malik, ada madhabnya Imam Asy-Syafi'i, ada madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, beliau mengatakan begini, ada perkataan yang kata beliau cukup bagus dari Imam Ibnu Qayyim, ulama besar, karyanya sangat banyak. Beliau mengatakan wassawabu, pendapat yang paling pertengahan, idza kana taftihul aini la yakhlu bil khusu'i fahuwa afdal. Sekiranya jenengan sholat dengan tidak menutup mata, dengan tidak memejamkan mata, itu tidak mengurangi kekhusyuan jenengan sholat, itu lebih baik tidak menutup mata, tidak memejamkan mata. Ya karena memang tadi ini kan sikap ulama-ulama ini karena memang dalil-dalilnya tidak terlalu kuat gitu kan. Wa in kana yahulu bainahu wa bainal khusu'i lima fi qiblatihi minaz zukhrufati wat tazwiki aw ghairihi mimma yuwaswisu alaihi qalbuhu fahunaka la yukrahu at-taghmidu qat'an. Ini pendapat yang menurut saya cukup bagus sekali. Tetapi jika di depan Anda, di sekitar Anda, di lingkungan ketika sedang sholat itu ada gambar-gambar, ada hal-hal yang mengganggu, dan itu mengganggu sholat Anda, kemudian karenanya jenengan kemudian memejamkan mata, itu tidak dimakruhkan. Tapi hukum asalnya tidak memejamkan mata. Kalau pas ternyata tadi saya sampaikan ada gambar-gambar yang kurang tepat, kurang benar, ada suasana yang tidak mengganggu kekhusyuan, maka jenengan kemudian untuk itu atau karena itu kemudian memejamkan mata, maka itu tidak apa-apa. Tapi hukum asalnya tidak memejamkan mata. Itu yang kelima, ya. Kemudian yang keenam, al-isyaratu bil yadi salam. Ya. Memberikan isyarat dengan tangan ketika salam. Ya.
Kalau assalamualaikum warahmatullahi dengan tangan saja mboten angsal ya. Ini makruh ini. Nanti ada riwayatnya. Wa an Jabir bin Samurah qala kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi dawuh, ma balu haula yusallimuna bi aidihim ka'annaha adnabu khayli ka'annaha adnabu khailin. Kenapa? Waktu di salat berjamaah Nabi pernah melihat ada di antara sahabat-sahabat itu yang salatnya dengan memberikan isyarat tangan saja. Nabi kemudian menegur, ma balu haula, kenapa itu orang-orang yusallimuna bi aidihim, mereka mengakhiri salatnya hanya dengan tangan, dengan isyarat tangan. Ka'annaha adnabu khul, seakan-akan itu seperti ekornya ekornya cuma dikasih tanda gitu. Nggak boleh. Innama yakfi ahadukum an yad'a yadahu ala fakhidhihi thumma yaqul assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum. Jadi sholat cukup tangannya taruh di atas paketnya. Assalamualaikum, bahasa assalamualaikum. Nah, betul bahasa. Nah, itu ada yang Nabi pernah menjumpai apanya ketika salam itu kemudian pakai assalamualaikum. Kalau begitu nggih, dengan isyarat ditegur sama ya. Cukup tangannya taruh di atas pahanya saja kan. Waktu kita sholat nggih. Kan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah pakai kata tangan ya, betul. Itu pernah ditegur sama Nabi karena pernah ada sahabat yang melakukannya. Baik, itu dulu 6. Kita ada 11, kita sampai baru yang ke-6. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ngoten nggih? Dekat nggih, ampun jam 6 sudah syuruk insyaallah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.